DPR soroti kartu nusuk dalam persiapan ibadah haji 2026. Kapolri raih tokoh presisi KWP Awards 2026. Kebakaran rumah, satu keluarga ditemukan tewas. Pelaku jambret uang santunan anak yatim diamankan. Operasi blokade Iran, jet tempur AS diterjunkan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda dan tentu kami akan hadirkan sejumlah informasi baik itu dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Ketua DPR Puan Maharani menyoroti perihal dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia. Puan menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi kekerasan seksual terlebih di lingkungan pendidikan. Ketua DPR Puan Maharani merespon terkait dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa para pelaku tersebut dapat diadili secara adil agar hal serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan nilai penghormatan terhadap sesama manusia. Puan menilai, institusi akademik harus menjadi ruang yang bebas dari segala bentuk intimidasi serta tindakan moral. Tidak boleh ada kekerasan seksual dimanapun, dan kami tentu saja menolak ada kekerasan seksual dimanapun, dan tentu saja harus diadili secara adil. Dan bagaimana kemudian dunia pendidikan juga harus memberikan pendidikan. Di dunia pendidikan, universitas harus bisa memberikan dan menjaga semuanya itu untuk bisa adil dan tidak boleh terulang lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Puan Maharani menyoroti persiapan haji 2026 yang masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya yakni perihal visa dan distribusi kartu nusuk. Dirinya mendorong Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar tidak ada jemaah yang tertunda hanya karena masalah teknis. Ketua DPR Puan Maharani merespon perihal adanya beberapa kendala dalam persiapan haji 2026. Dengan salah satunya terkait visa serta kartu nusuk. Puan mengingatkan agar kepastian jemaah menjadi perhatian sehingga tidak ada jemaah haji yang tertunda akibat masalah teknis. Dirinya menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan persiapan haji 2026 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Ia juga meminta setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis. Jadi DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi dan mengevaluasi dan bekerja sama. Jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda dan tidak bisa berangkat. Karenanya di stakeholder yang terkait, apakah itu di pemerintah, tentu saja harus melakukan semua hal-hal yang harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita ke Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Fenomena El Nino diprediksi akan mulai terjadi pada pertengahan April hingga September mendatang. Pemprov DKI Jakarta pun mulai melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak yang kemungkinan terjadi.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terdapat 2 isu utama yang perlu diwaspadai selama periode El Nino. Ketersediaan pangan dikhawatirkan terganggu akibat perubahan cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah menggelar rapat khusus guna mempersiapkan langkah-langkah penanganan. Pemerintah menegaskan bahwa langkah pencegahan akan menjadi prioritas utama guna meminimalkan dampak El Nino terhadap masyarakat. Jadi untuk El Nino kalau memang sesuai dengan prediksi BMKG, mulai pertengahan April sampai dengan September, yang paling akan menjadi isu utama ada 2. Yang pertama yang menyangkut ketersediaan pangan, karena pasti ada beberapa yang mengalami problem. Yang kedua adalah masalah kesehatan, terutama hal yang berkaitan dengan ISPA dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dari sekarang, kemarin kebetulan kita juga sudah rapat khusus untuk itu, antisipasi untuk menghadapi El Nino bagi pemerintah DKI Jakarta, kita akan tindakan preventif lebih baik daripada kemudian kejadian di lapangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh secara resmi melepas petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Pelepasan tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang diikuti sebanyak 400 lebih petugas haji. Petugas penyelenggara ibadah haji secara resmi diberangkatkan oleh Kementerian Haji dan Umroh di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pelepasan para petugas haji ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang diberangkatkan sebanyak 400 lebih petugas haji. Nantinya, petugas haji tersebut berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Madinah. Selain itu, petugas haji juga telah melakukan rangkaian pembekalan, sekaligus menjadi penugasan terlama di tahun 2026 selama 70 hari. Adapun pelepasan petugas haji akan dilakukan secara bertahap, baik petugas perlindungan jemaah haji serta petugas lainnya. Saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16 nanti. Jadi hari ini akan mereka diterbangkan ke Madinah. Mereka adalah para petugas yang akan bertugas lebih lama dibandingkan dengan petugas yang lainnya. Rata-rata akan bertugas selama 70 hari di Saudi Arabia. Ada sekitar lebih dari 400 petugas, 460 petugas hari ini yang diberangkatkan ke Madinah. Mereka terdiri dari para petugas linjam atau perlindungan jamaah dan petugas-petugas lainnya. Mereka ini nanti adalah gelombang pertama, nanti beberapa hari kemudian nanti akan ada yang berangkat lagi untuk bertugas di sana. Dan sebelumnya sudah ada tim advance yang berangkat tanggal 30. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa petugas haji yang diberangkatkan lebih awal akan dipersiapkan untuk membentuk skema kontingensi atau kedaruratan. Tim petugas haji kloter pertama tersebut didominasi oleh tim perlindungan jemaah yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Petugas Haji 2026 kloter pertama resmi diberangkatkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Petugas haji kloter pertama ini merupakan tim perlindungan jemaah yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Nantinya, para petugas haji tersebut akan dipersiapkan untuk membentuk skema kontingensi atau kedaruratan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan rencana kontingensi, sekaligus mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat di lapangan. Petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi, artinya skema-skema kedaruratan. Nanti tim ini kan sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim linjam, dan mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara. Jadi memang untuk contingency plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Masih dari Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau seluruh petugas haji untuk tidak pamer atau flexing saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Daniel menekankan bahwa orientasi utama petugas haji ialah memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji. Seluruh petugas haji diinstruksikan agar tidak pamer atau flexing saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, saat melepas petugas haji kloter pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Daniel menegaskan bahwa orientasi petugas haji ialah memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji. Dirinya meminta setiap petugas haji menjaga integritas dan ketulusan hati demi membantu jemaah meraih predikat haji mabrur. Selain itu, ia mendorong para petugas haji agar dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan serta edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jamaah. Jadi tidak perlu tadi flexing segala macam, pamer kegiatan. Tapi kalau untuk CR, saya pikir kami mendorong mereka. Jadi untuk CR artinya mengabarkan, CR mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jamaah itu sampai ke jamaah dan keluarganya. Jadi kan keluarga di tanah air butuh informasi-informasi yang menenangkan mereka dan yang menjaga kondisi mereka. Kira-kira gitu. Oke, makasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri gerakan tangkap ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta Utara. Gerakan ini merupakan aksi serentak yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi populasi ikan sapu-sapu yang merusak ekosistem. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi gerakan tangkap ikan sapu-sapu di 5 wilayah Jakarta. Kegiatan ini dilakukan menyusul instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Penangkapan ini dilakukan untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu yang tergolong dalam ikan invasif, sehingga membahayakan ikan endemik serta merusak struktur tanah dikarenakan ikan sapu-sapu membuat persembunyian atau sarang di bantaran tanggul sungai. Pramono menjelaskan 60% lebih ikan sapu-sapu berada di Jakarta tercemar, dengan kadar residu lebih dari 0,3% yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Pelaksanaan serentak di 5 kota di Jakarta, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Jakarta Pusat untuk menangkap ikan sapu-sapu. Karena diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Pada gerakan penangkapan ini, sekitar 200 kg lebih ikan sapu-sapu telah ditangkap dan nantinya akan langsung dikuburkan. Uniknya, gerakan penangkapan di Jakarta Utara ini, salah satu ketua RW wilayah Kelapa Gading menghargai ikan sapu-sapu Rp5.000 per kilogram bagi siapapun yang berhasil menangkap. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Erick Thohir terima penghargaan KWP Awards 2026. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapatkan KWP Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan Parlemen. Penghargaan tersebut akan menjadi tanggung jawab serta amanah untuk seluruh anggota Polri. Dalam acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan Parlemen atau KWP, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapatkan kategori penghargaan sebagai tokoh presisi. Dalam penghargaan ini, Kapolri yang diwakilkan oleh Karo Pemnas Kapolri, Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan
Penghargaan tersebut akan menjadi tanggung jawab serta amanah untuk seluruh anggota Polri agar selalu termotivasi, terutama dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Hari ini Bapak Kapolri mendapatkan award yang kalender pada 2 tahunan oleh KWP, Kesekretariatan Wartawan Parlemen, itu memberikan apresiasi terkait sebagai tokoh presisi. Artinya ini menjadi suatu tanggung jawab dan amanah yang diberikan atas awarding ini, dan ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota Polri. Trudoyudo juga mengapresiasi acara penghargaan yang diselenggarakan KWP yang juga menjadi ajang silaturahmi dengan beberapa pimpinan instansi terkait dan berharap semua program yang diselenggarakan dapat membangun negara menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan oleh KWP Awards 2026 sebagai Kepala Daerah fokus pada peningkatan pendidikan dan pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan kepada kepala yang telah berdedikasi penuh terhadap masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai Kepala Daerah fokus pada peningkatan pendidikan dan pelayanan publik. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andra Soni mengapresiasi KWP Awards 2026 yang juga telah memberikan penghargaan sebagai Kepala Daerah fokus pada peningkatan pendidikan dan pelayanan publik. Ia mengatakan penghargaan tersebut sebagai motivasi agar upaya dalam membangun pendidikan, khususnya di Provinsi Banten, dapat berjalan secara konsisten. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas di parlemen, di mana memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, lembaga, dan personal-personal atau individu-individu kaitan dengan beberapa hal. Dan Provinsi Banten berterima kasih telah diapresiasi dalam upaya membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan melalui program sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH swasta yang ada di Provinsi Banten. Dan apresiasi ini akan kami jadikan sebagai motivasi agar upaya ini bisa konsisten dan kemudian bukan hanya membuka akses, tapi juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Di Jakarta, Farizalda Farizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Russeimi, menerima penganugerahan sebagai Wakil Kepala Daerah Penggerak Solidaritas Kebencanaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam momen acara Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026 menganugerahkan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai Wakil Kepala Daerah Penggerak Solidaritas Kebencanaan. Acara KWP Awards 2026 ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dengan dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting. Dalam momen tersebut juga Vasco menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran koordinator wartawan parlemen yang telah memberikan penghargaan. Dirinya menilai peran media merupakan bagian penting sebagai jembatan dalam memberikan informasi kinerja eksekutif maupun legislatif kepada masyarakat. Ya, acaranya keren banget. Ini kumpul semua para tokoh-tokoh bangsa, baik di legislatif dan eksekutif yang memang tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi yang cukup dilihat oleh para teman-teman media, khususnya teman-teman KWP. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman KWP. Semoga KWP tetap terdepan untuk memberitakan hal-hal yang positif bagi bangsa Indonesia ke depannya. Dari Jakarta, Farizalda Farizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai tokoh pengembangan dan diplomasi olahraga atau Sport Development and Diplomacy. Erick menilai diplomasi menjadi instrumen penting dalam hubungan antar negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima penghargaan oleh KWP Awards 2026 sebagai tokoh pengembangan dan diplomasi olahraga atau Sport Development and Diplomacy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga menyoroti pentingnya diplomasi sebagai instrumen hubungan baik antar negara. Dirinya pun mencontohkan seperti salah satunya yakni Presiden Prabowo Subianto yang turut aktif melakukan kunjungan ke luar negeri di tengah dinamika geopolitik dan juga geoekonomi global saat ini. Dirinya juga menyebut diplomasi olahraga memiliki kemampuan alami untuk mengikat hubungan antar negara secara lebih personal. Ya memang diplomasi itu menjadi kunci dalam hubungan antar negara. Kalau kita lihat Bapak Presiden juga di situasi geopolitik, geoekonomi yang sedang terjadi,
Beliau banyak keluar negeri tidak lain untuk memastikan daripada tentu keseimbangan ekonomi dan politik itu bisa terjadi. Nah, cuman kadang-kadang diplomasi itu sering dilihat hanya di segi ekonomi dan politik saja. Sebenarnya ada juga diplomasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu diplomasi untuk kemasyarakatan. Nah, kebetulan memang biasanya diplomasi kemasyarakatan itu tidak lain, ya salah satunya di sport diplomasi olahraga. Dan kalau kita lihat, kalau di ekonomi dan tentu politik kadang-kadang suka ada perbedaan pandangan untuk kerjasama tersebut. Karena itu yang biasa membuat tentu ketegangan banyak negara. Tetapi alhamdulillah kalau sport diplomasi itu rata-rata justru mengikat hubungan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, meraih penghargaan KWP Awards 2026 sebagai Kepala Daerah Tanggap Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Penghargaan diberikan sebagai bentuk dedikasi Bupati Halmahera Utara dalam memberikan perlindungan dengan tanggap kepada masyarakat. Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026 memberikan penganugerahan kepada sejumlah legislator parlemen, serta kementerian maupun lembaga, hingga kepala dan wakil kepala daerah. Hal ini tak terkecuali Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, yang berhasil meraih penghargaan oleh KWP Awards 2026 sebagai Kepala Daerah Tanggap Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Piet Hein mengaku bangga sekaligus memberikan apresiasi kepada Koordinator Wartawan Parlemen Awards 2026 yang telah memberikan penghargaan. Dirinya menyebut penghargaan yang berhasil diraih ini menjadi motivasi dalam terus melakukan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah Halmahera Utara. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, berhasil meraih 2 penghargaan KWP Awards 2026 sebagai legislator responsif terhadap aspirasi publik dan sebagai fraksi yang peduli kepada penguatan kedaulatan. Sarmuji menyatakan penghargaan tersebut mencerminkan fokus dan kontribusi fraksi Golkar dalam isu strategis nasional khususnya di sektor energi. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Sarmuji berhasil meraih 2 penghargaan sebagai legislator responsif terhadap aspirasi publik dan sebagai fraksi yang peduli kepada penguatan kedaulatan. Dalam momen ini, Sarmuji mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026. Menurutnya, penghargaan yang diterima menjadi bukti bahwa kerja-kerja parlemen yang dilakukan selama ini mendapat pengakuan dari publik, khususnya melalui penilaian dari jurnalis parlemen. Pertama, terima kasih pada KWP, kami diberi 2 penghargaan sebagai fraksi. Kami diberi penghargaan fraksi yang peduli pada kedaulatan energi. Yang kedua, secara pribadi, saya diberikan penghargaan sebagai figur politisi yang responsif terhadap aspirasi publik. Memang kedua-duanya relevan, dan tentu kami merasa terhormat atas penghargaan dari KWP karena penghargaan ini mencerminkan kerja-kerja yang sudah kami lakukan di parlemen. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Mimika Johannes Reto mendapat anugerah dari KWP Awards 2026 sebagai Kepala Daerah fokus pada inovasi daerah untuk kesejahteraan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dalam mendorong inovasi pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. KWP Awards 2026 memberikan penganugerahan kepada Bupati Mimika Johannes Reto sebagai Kepala Daerah fokus pada inovasi daerah untuk kesejahteraan. Penghargaan tersebut diberikan secara seremonial oleh Ketua KWP Aryawan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Johannes mengaku bangga sekaligus mengapresiasi KWP Awards 2026 yang telah memberikan kepercayaan. Dirinya menyatakan, keberhasilan ini merupakan bentuk dukungan nyata langsung oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Mimika, Papua Tengah. Ya, yang pertama bahwa saya appreciate ya bahwa kami di Papua, ya kita di Papua, kita bisa dilihat oleh wartawan yang ada di sekitar Senayan ini, dan kita
itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita bangga pasti. Dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua KWP ini, anggota KWP yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami yang secara khusus bupati yang ada di Mimika, di Papua. Dan mungkin saya dapat penghargaan ini bukan karena kerja keras saya sendiri, tapi pasti dukungan dari seluruh masyarakat Mimika, juga semua perangkat dan semua stakeholder yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada saya dan kepada kami pemerintah sehingga bisa mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Saya kira itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani meraih penghargaan KWP Awards 2026 sebagai pimpinan MPR yang fokus mengawal konsensus kebangsaan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk nyata dan dedikasi dalam mendukung penuh konsensus kebangsaan Indonesia. Selain pimpinan DPR, Ketua MPR Ahmad Muzani meraih penghargaan ajang bergengsi KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani diberikan penghargaan dalam kategori sebagai pimpinan MPR fokus kawal konsensus kebangsaan. Penghargaan tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di parlemen untuk terus menjaga keterbukaan dan sinergi dengan media. Selain itu, momen ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara legislatif dan media dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun dalam KWP Awards 2026, terdapat sebanyak 60 nominasi penerima penghargaan baik DPR, MPR, dan DPD serta lembaga, hingga kepala dan wakil kepala daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima penghargaan sebagai pelopor pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memutuskan rantai kemiskinan melalui dengan membangun sekolah rakyat. Dalam momen Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berhasil menerima penghargaan sebagai pelopor pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Pemberian penghargaan tersebut diberikan secara seremonial yang diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas komitmen Kementerian Sosial dalam mengawal Astacita Presiden Prabowo Subianto di program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial dan sekolah rakyat. Selain itu, Agus Jabo menyampaikan terima kasih kepada KWP atas kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian Sosial serta mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada KWP ya, yang telah membuat acara yang isinya adalah apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Untuk Kemensos ya, yang tadi mendapatkan penghargaan adalah tentang sekolah rakyat ya. Jadi sekolah rakyat ini adalah program Pak Presiden ya untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Jadi sekolah rakyat ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu di desil 1 dan 2 kalau di TTSN. Saya ingin mengucapkan ya terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kementerian, lembaga, termasuk gubernur, bupati yang telah ikut mendukung ya atas terselenggaranya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Sekarang ini kita sudah punya 166 sekolah rintisan dan sedang berproses pembangunan sekolah permanen di 104 titik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Helikopter Airbus H130 jatuh di Sekadau. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Helikopter Airbus H130 dilaporkan jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. TNI Angkatan Darat mengerahkan ratusan personil untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. TNI Angkatan Darat melalui Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan sebanyak 209 personel untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX. Helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak dan diduga jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Operasi ini merupakan respon cepat atas perintah Pangdam 12 Tanjung Pura serta hasil koordinasi dengan tim SAR gabungan. Proses pencarian dipimpin langsung oleh Danrem 121 dengan melibatkan sejumlah satuan, diantaranya Kodim 1204 Sanggau, Yonif TP 833 Bumi Daranante, dan Yonif 642 Kapuas. Di tengah medan hutan yang sulit dijangkau, tim berhasil menemukan titik jatuh helikopter. Proses evakuasi terhadap kru dan bangkai helikopter dilaksanakan pada Jumat pagi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta medan lokasi yang cukup berat. Keterlibatan dalam operasi ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung misi kemanusiaan serta penanganan situasi darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Udara berhasil mengevakuasi korban helikopter Airbus H130 yang hilang kontak di Kalimantan Barat. 8 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Lanut Supadio. Helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX milik PT Meteo Air Nusantara dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan dari Bandara Sintang menuju Kubu Raya. Helikopter tersebut membawa 2 kru dan 6 penumpang dengan kontak terakhir terjadi pada Kamis pagi hari. Dalam operasi pencarian, TNI Angkatan Udara mengarahkan helikopter NAS 332 Super Puma bersama prajurit Korpasgat dan Basarnas. Tim berhasil menemukan lokasi helikopter di area perbukitan dan melanjutkan proses evakuasi. Pada misi lanjutan, 8 korban berhasil dievakuasi dan telah tiba di Lanut Supadio untuk penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan tim, mengingat kondisi medan yang cukup sulit dan menantang. Koordinasi antara TNI Angkatan Udara, Basarnas, dan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan kelancaran operasi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI perketat pengamanan di kawasan PT Freeport Indonesia pasca serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Penguatan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan objek vital nasional. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 memperkuat seluruh pos keamanan dan rest area di kawasan PT Freeport Indonesia. Penguatan ini dilakukan menyusul serangan mendadak kelompok kriminal bersenjata yang menyasar karyawan di area tersebut. Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto menegaskan, TNI mengambil langkah antisipatif dan terukur dengan memperkuat pengamanan di seluruh kawasan PT Freeport Indonesia. Penguatan dilakukan melalui penambahan personil, peningkatan kesiapsiagaan serta penempatan alutsista di titik-titik strategis. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi objek vital nasional dari berbagai potensi ancaman. Ya, TNI sesuai dengan amanat undang-undang yang ada, kita melaksanakan pengamanan objek vital nasional dengan cara menempatkan pos-pos keamanan TNI di titik-titik vital dan strategis. Pada hari ini saya beserta pejabat utama Kogab Wilhan 3 dan Dansub Polakop dan Satgas Pamopitnas meyakinkan titik-titik tersebut untuk menjamin pengamanan objek vital nasional. Kita melengkapi titik-titik pengamanan tersebut agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Contohnya kita menggunakan kendaraan taktis produksi PT Pindad, yaitu ANOA, untuk melaksanakan patroli dan pengamanan
RPU dari tiap-tiap titik pengamanan yang ada. Langkah ini juga diiringi dengan peningkatan patroli terpadu, pengawasan intensif, serta sinergi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat. TNI menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas dan keamanan objek vital nasional agar aktivitas dan pembangunan di Papua dapat terus berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI, Brio! Solid! Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di kawasan Grogol, Petamburan hangus terbakar. 5 orang penghuni rumah tewas akibat insiden ini. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk di Jalan Rambutan Timur 6, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar dini hari menjelang pagi. Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik. Peristiwa tersebut mengakibatkan 5 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Diduga para korban tidak sempat menyelamatkan diri saat karena terkepung asap tebal disertai kobaran api yang telah membesar dan membakar seluruh isi rumah. Kondisi rumah yang terkunci membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terpaksa menjebol pagar rumah untuk dapat masuk dan melakukan pemadaman serta evakuasi korban. Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Abdul Syukur mengatakan, seluruh penghuni rumah tidak berhasil keluar saat api telah membesar. Rumah tinggal, Pak? Rumah tinggal. Api dari mana sih, Pak? Korsleting listrik, Pak. Di lantai berapa? Dari tiang listrik ya. Tiang listrik awalnya kalian pasang tiang listrik langsung ke dalam rumah itu. Kesulitannya karena rumah itu digembok, Pak. Sulit di pagar ya. Di gembok. Kita jebol paksa untuk masuk ke rumah tersebut. Ada korban, Pak? Ada korbannya 5 orang. Setelah berhasil dipadamkan, petugas mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Diduga karena ledakan korek gas, minibus hangus terbakar saat mengganti ban di ruas jalan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 6 orang penumpang berhasil selamat sesaat sebelum api menghanguskan seluruh badan kendaraan. Kobaran api dengan cepat melalap minibus di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Somba Opu. Dalam rekaman video amatir warga, api terlihat mulai membesar ketika sang supir tengah berusaha mengganti ban yang bocor. Kepulan asap tebal dan kobaran api membuat para penumpang dan warga di sekitar lokasi panik. Beruntung 6 orang penumpang yang berada di dalam mobil berhasil keluar tepat waktu sebelum api merembet ke tangki bahan bakar kendaraan. Sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan pasir, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dijinakkan setengah jam kemudian setelah 1 unit armada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Goa diterjunkan ke lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, api diduga berasal dari korek gas di dalam tas salah satu penumpang yang meledak hingga menyulut kebakaran besar di dalam kabin mobil. Ya dongkara sambil ganti ban, tidak lama begitu sekitar 5 menit. Di bagasinya itu ada pilang api. Kemungkinan itu bisa juga korek dalam tas, pengaruh panas. Apakah dia bawa juga barang ini apa sih? Kayak gas. Kalau kejadian ini apakah ada korban Pak atau bagaimana? Korban, alhamdulillah tidak ada. Mobil ini ada berapa orang anunya? Kalau mobil ini kayaknya mobil penumpang. Sekitar 6 orang itu di atas. Itu saya tempat turun di mobil. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu 7 ekor biawak bersarang di sela-sela plafon rumah warga di Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Sekawanan biawak berukuran jumbo bersarang di sela-sela plafon rumah warga di Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Lokasi sempit dan jarak pandang terbatas, memaksa petugas harus membobol langit-langit di beberapa titik. 4 petugas damkar yang dikerahkan berjibaku menurunkan sekawanan satwa liar tersebut satu persatu. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Pasalnya, 2 ekor biawak terakhir kerap menyerang secara agresif dan memaksa 1 kesatria biru berhelm merah harus bergelantungan. Tak hanya itu, pria pemberani tersebut sengaja tak melepaskan cengkraman biawak di tangannya agar tidak membahayakan atau melukai rekannya maupun penghuni rumah. Setelah memakan waktu sekitar 2 jam, total 7 ekor biawak dewasa berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Mako Damkar Kuningan untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Jadi menerima laporan adanya biawak Pak di pelapon Pak. Terus? Nah, kemudian seizin pimpinan kita langsung berangkat 4 orang. Begitu di lokasi kita melakukan evakuasi Pak. Kelihatannya sulit banget itu Pak, gimana? Bisa ceritakan? Itu sulit banget Pak, soalnya jarak pandang terbatas sama kita juga harus beberapa harus membolongi Pak, atau merusak, bukan merusak apa namanya? Ya, membolongi lah. Ya, membolongi pelapon Pak. Berapa titik? Iya, berapa titik. Nah, terus banyak. Tadi sampai ada perlawanan atau sampai bergelantungan gitu? Untuk perlawanan, luar biasa. Kuat sekali itu perlawanannya Pak. Oke, kira-kira panjangnya berapa dan berat kira-kira berapa? Untuk panjang kira-kira 1,5 meter kurang lebih. Untuk bobotnya ada yang kurang lebih 6 kilo sama 10 kilo Pak. Berapa ekor sih? Ini ada 2 ekor Pak. Satu jodoh? Sepertinya. Kemungkinan 2. Sementara itu, selain nyaris pingsan saat melihat 1 persatu biawak besar diturunkan, pemilik rumah juga mengaku tak tega saat melihat para petugas damkar totalitas dalam bekerja. Ia pun tak keberatan dengan banyaknya atap plafon yang harus dibongkar saat evakuasi. Totalitas petugas damkar berhelm merah tersebut layak diacungi 10 jempol, mengingat perjuangannya dalam melayani masyarakat tak main-main, meski nyaris membahayakan dirinya sendiri. Dari Kuningan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang perempuan paruh baya yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi tewas mengambang di perairan Laut Garut, Jawa Barat pada 15 April 2026. Jasad korban ditemukan oleh nelayan dan langsung dievakuasi bersama petugas Satpol Air kepada pihak keluarga. Nasib taas dialami Asis, orang perempuan paruh baya berusia 66 tahun, warga Kampung Gunung Sulah, Desa Cikado, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Korban ditemukan tak bernyawa mengambang di tengah laut di wilayah perairan Cicadas, Cikelet. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang tengah mencari ikan di tengah laut. Curiga dengan keberadaan tubuh manusia yang mengambang, nelayan kemudian melaporkan ke petugas Satpol Airut Polres Garut. Petugas yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan bersama nelayan melakukan evakuasi jasad korban ke dermaga Santolo. Setibanya di dermaga, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ditemukan sosok mayat perempuan yang bernama saudari Asih, 66 tahun, warga Cikelet, di mana diketemukan dalam keadaan meninggal oleh nelayan. Kemudian nelayan ini langsung melaporkan ke Satpol Airut Polres Garut. Satpol Airut Polres Garut langsung menuju ke TKP dan mengevakuasi jenazah tersebut ke pantai dan langsung membawa ke puskesmas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sebelumnya warga setempat sempat digegerkan dengan hilangnya korban. Diduga korban jatuh ke sungai yang mengarah langsung ke laut di kawasan Gunung Geder. Jasad korban lalu terbawa arus laut hingga jauh ke tengah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pimpinan DPR Puan Maharani menyoroti persiapan Haji 2026 yang masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya yakni perihal visa dan distribusi kartu nusuk. Dirinya mendorong Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar tidak ada jemaah yang tertunda hanya karena masalah teknis. Ketua DPR Puan Maharani merespon perihal adanya beberapa kendala dalam persiapan Haji 2026. Dengan salah satunya terkait visa serta kartu nusuk. Puan mengingatkan agar kepastian jemaah menjadi perhatian sehingga tidak ada jemaah haji yang tertunda akibat masalah teknis. Dirinya menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan persiapan Haji 2026 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
Ia juga meminta setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis. Jadi DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi dan mengevaluasi dan bekerja sama. Jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda dan tidak bisa berangkat. Karenanya di stakeholder yang terkait, apakah itu di pemerintah, tentu saja harus melakukan semua hal-hal yang harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh secara resmi melepas petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Pelepasan tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang diikuti sebanyak 400 lebih petugas haji. Petugas penyelenggara ibadah haji secara resmi diberangkatkan oleh Kementerian Haji dan Umroh di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pelepasan para petugas haji ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang diberangkatkan sebanyak 400 lebih petugas haji. Nantinya, petugas haji tersebut berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Madinah. Selain itu, petugas haji juga telah melakukan rangkaian pembekalan, sekaligus menjadi penugasan terlama di tahun 2026 selama 70 hari. Adapun pelepasan petugas haji akan dilakukan secara bertahap, baik petugas perlindungan jemaah haji serta petugas lainnya. Saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16 nanti. Jadi hari ini akan mereka diterbangkan ke Madinah. Mereka adalah para petugas yang akan bertugas lebih lama dibandingkan dengan petugas yang lainnya. Rata-rata akan bertugas selama 70 hari di Saudi Arabia. Ada sekitar lebih dari 400 petugas, ya, 460 petugas hari ini yang diberangkatkan ke Madinah. Mereka terdiri dari para petugas linjam atau perlindungan jamaah dan petugas-petugas lainnya. Mereka ini nanti adalah gelombang pertama, nanti beberapa hari kemudian nanti akan ada yang berangkat lagi untuk bertugas di sana. Dan sebelumnya sudah ada tim advance yang berangkat tanggal 30. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa petugas haji yang diberangkatkan lebih awal akan dipersiapkan untuk membentuk skema kontingensi atau kedaruratan. Tim petugas haji kloter pertama tersebut didominasi oleh tim perlindungan jemaah yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Petugas haji 2026 kloter pertama resmi diberangkatkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Petugas haji kloter pertama ini merupakan tim perlindungan jemaah yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Nantinya, para petugas haji tersebut akan dipersiapkan untuk membentuk skema kontingensi atau kedaruratan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan rencana kontingensi, sekaligus mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat di lapangan. Petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi, ya, artinya skema-skema kedaruratan. Nanti tim ini kan sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim linjam dan mereka terdiri dari TNI, Polri. Kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara. Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau seluruh petugas haji untuk tidak pamer atau flexing saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Daniel menekankan bahwa orientasi utama petugas haji ialah memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji. Seluruh petugas haji diinstruksikan agar tidak pamer atau flexing saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, saat melepas petugas haji kloter pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Dhanil menegaskan bahwa orientasi petugas haji ialah memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji. Dirinya meminta setiap petugas haji menjaga integritas dan ketulusan hati demi membantu jemaah meraih predikat haji mabrur. Selain itu, ia mendorong para petugas haji agar dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan serta edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jamaah. Jadi tidak perlu tadi flexing segala macam, pamer kegiatan. Tapi kalau untuk siar, saya pikir kami mendorong mereka. Jadi untuk siar artinya mengabarkan, siar mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jamaah itu sampai ke jamaah dan keluarganya. Jadi kan keluarga di tanah air butuh informasi-informasi yang menenangkan mereka dan yang menjaga kondisi mereka. Kira-kira gitu. Oke, makasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Motor pekerja SPPG hilang digasak pencuri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, seorang anak laki-laki usia 13 tahun meninggal dunia di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tewas tersengat listrik dari salah satu tiang saat bermain dalam kondisi hujan. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, berinisial AZ meninggal dunia. Diduga akibat tersengat listrik saat bermain hujan bersama teman-temannya di kawasan permukiman Jalan Al-Munawwaro Timur RT 03 RW 10, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam. Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 21:09 waktu Indonesia Barat di area lapangan warga yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Ketua RT setempat, Marsun, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah anak kemudian berkumpul dan bermain di lapangan, termasuk menggunakan fasilitas perosotan yang ada di lokasi. Ia mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena masih berada di tempat kerja saat kejadian berlangsung. Namun, ketika tiba di lokasi, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Aktivitas bermain yang semula berlangsung biasa berubah menjadi kepanikan ketika korban tiba-tiba terjatuh, lantaran diduga tersengat aliran listrik. Meski dugaan sementara mengarah pada sengatan listrik, sumber aliran listrik masih belum dapat dipastikan. Namun warga menduga kemungkinan berasal dari tiang atau instalasi listrik di sekitar lokasi. Kronologisnya seperti ini, dari informasi yang saya terima, tadi hujan deras, datanglah sekelompok anak-anak pada bermain di lapangan ini. Pada saat bermain di rombongan, itu pada main perosotan. Nah, setelah perosotan itu, kebetulan main jorok-jorokan juga. Jadi ya kronologisnya kita persisnya nggak tahu ini kejadiannya, karena kita sendiri kan masih posisi lagi kerja. Pada saat kita hadir datang ke TKP, ini anak udah meninggal, dalam keadaan meninggal. Nah, yang konon katanya kestrum, kita belum cek juga tiangnya. Itu aja dari kami. Pak, untuk korban usianya berapa tahun ya? Kurang lebih 13 tahun. Dan tadi teman-temannya berapa orang Pak main di sini? Teman-temannya banyak sih ya, lebih dari 10 kayaknya pada saat. Berarti memang mereka lagi mandi hujan di sini. Mandi hujan-hujanan, betul. Berarti kondisi korban sekarang sudah ada di rumah dukanya, apa juga diambil sama pihak keluarganya. Peristiwa ini menambah daftar musibah yang melibatkan anak-anak di ruang terbuka, khususnya saat kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras. Warga pun mulai mempertanyakan aspek keselamatan fasilitas umum di lingkungan permukiman.
terutama yang berpotensi terhubung dengan aliran listrik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga kerap dijadikan tempat nongkrong sambil berpesta miras, belasan bangunan yang berada di bantaran Kali Mati Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibongkar paksa petugas Satpol PP Kamis pagi. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas Satpol PP dibantu petugas PPSU langsung membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Mati, Jalan Raja Wali Selatan 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bangunan semi permanen tersebut dibongkar paksa lantaran keberadaannya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Berdasarkan laporan masyarakat, lokasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tempat berkumpul untuk berpesta minuman keras hingga larut malam. Kondisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran hingga pembegalan. Jadi penertiban kali ini bertujuan untuk dapat dilakukan penataan kawasan yang menjadi program kerjanya Pak Lurah Gunung Sahari. Ya, jadi ini kita tertibkan semua bangunan ini. Tadi ada sejumlah sekitar 14 tempat-tempat nongkrong. Ya, nah, kita tertibkan semua. Nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sahari Utara. Dan kita juga menyiapkan juga, ini ada tempat yang kita rapikan sekalian untuk dijadikan tempat parkir daripada musola. Jadi musola ini banyak jemaahnya, tapi kalau dia beribadah tidak ada tempat parkirnya. Jadi sekalian semua kita tata rapi. Termasuk jalan yang berlobang di sini, kita minta kerjasamanya dari Bina Marga supaya ini langsung ditambal, seperti itu. Tak hanya sekedar membongkar, petugas juga turut membantu merapikan jalanan yang rusak di sekitar kawasan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Bukannya menolong saat warga terkena musibah kebakaran, seorang pemuda mencoba mencuri di rumah warga korban kebakaran di asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis malam. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung membawa pencuri tersebut ke Polsek Ciledug. Sejumlah warga terus melancarkan pukulan terhadap terduga pencuri di kawasan asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah petugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan pemuda terduga pencuri ke Polsek Ciledug. Kejadian bermula saat petugas Damkar Kota Tangerang saat melakukan pendinginan akibat terbakarnya 20 rumah petugas kepolisian di asrama polisi. Diketahui salah satu pemuda diduga menyelinap dan memasuki rumah warga korban kebakaran saat lampu padam. Sejumlah warga yang mengetahui langsung meneriaki terduga pelaku dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Kini terduga pelaku pencurian langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Ciledug. Mujib Latumairisa melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir SPPG Banding 2 Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Satu unit motor milik pekerja dapur hilang digasak pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang saat ditinggal bekerja. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pelaku curanmor ini berjumlah 2 orang. Seorang pelaku masuk ke area parkir SPPG, sementara pelaku lainnya berjaga di luar gerbang parkir. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan incarannya. Saat kejadian, korban sedang beraktivitas di dalam dapur dan tidak menyadari motornya yang sebelumnya dikunci stang telah raib. Lagi nunggu jam pulang kerja, Pak. Terus? Tahu motor itu hilang? Pas pulang kerja. Ya kan lagi nunggu ini nih jam kerja. Pas udah jamnya pulang ngeliat motor udah nggak ada. Ya panggil inilah datasnya Pak. Ngeliat cek CCTV itu. Dicek jam setengah 11 kalau nggak salah. Siang ya? Siang. Berapa orang yang ngambil? 2 orang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, viral seorang wisatawan asal Jakarta menjadi korban pemalakan oknum juru parkir liar di pantai Kota Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Modus pelaku dengan cara meminta uang partisipasi kepada korban. Partisipasi nih Bang, ya jangan bilang beli nasi Bang, saya kagak enak saya ngasihnya. Kalau partisipasi nggak apa-apa Bang. Ini adalah video viral di sosial media. Seorang jukir liar Yogi Ade 28 tahun yang memalak seorang wisatawan asal Jakarta saat berada di wisata Pantai Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Resmo Polda Sumbar yang mendapati video kemudian melakukan patroli di lokasi kejadian
dan mengamankan pelaku ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Senin 13 April 2026. Hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri dengan modus pemalakan meminta uang partisipasi kepada wisatawan yang berada di kawasan Pantai Padang. Kemudian kami himbau sekali lagi kepada masyarakat yang di luar Kota Padang ataupun khususnya kepada korban, jangan takut atau kapok mendatangi Kota Padang lagi. Kami 24 jam bersedia menerima dan melayani laporan pengaduan dari masyarakat apapun itu yang mengganggu Kamtibmas. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hampir 1 bulan melarikan diri, pelaku penjamretan uang amplop santunan anak yatim 2 orang anak-anak di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berinisial MT 23 tahun berhasil dibekuk tim gabungan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beginilah rekaman CCTV aksi seorang pria pelaku MT 23 tahun menggunakan sepeda motor metik melakukan penjamretan terhadap 2 orang anak-anak yang baru menerima amplop uang santunan dari masjid yang terjadi pada 16 Maret di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau. Menghindari pengejaran pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, MT berupaya melarikan diri ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 bulan sempat merasa tenang, tim gabungan Resmo Polresta Pekanbaru dan tim Resmo Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan pelaku MT yang berada di rumahnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Membackup Polresta Pekanbaru telah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penjamretan uang tunai yang viral di media sosial. Kita amankan, kita tangkap di Kabupaten Agam, dan untuk proses selanjutnya kita serahkan ke Polresta Pekanbaru untuk diamankan. Berdasarkan kamera CCTV dan barang bukti lainnya, pelaku langsung diamankan dan diproses penyidikan lebih lanjut di Polresta Pekanbaru. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial RBK 24 tahun diamankan polisi saat berada di dalam rumahnya di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok pada 12 April 2026 sore, usai melakukan pencurian kabel gardu PLN ULP Solok, Sumatera Barat pada 12 April 2026 sore. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RBK 25 tahun di Kelurahan Nanbalibo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat pada Minggu sore 12 April 2026. Pelaku diamankan di dalam rumahnya tanpa perlawanan dan menyita barang bukti berupa kabel tembaga, serta menemukan lokasi tempat pelaku membakar kabel untuk mengambil tembaga. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga mencuri kabel trafo milik PT PLN ULP Solok untuk diambil tembaganya yang diduga akan digunakan mengkonsumsi narkoba. Selain mengamankan barang bukti kabel tembaga, petugas juga mengamankan 1 paket narkotika dan kendaraan bermotor pelaku saat beraksi saat mencuri. Pelaku dibawa ke Mapolres Solok Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 2 TKP, 2 TKP diakuinya. Kemudian saat mengamankannya kami juga menemukan barang bukti sabu yang dibeli dari hasil penjualan pencurian kabel. Mana sabunya? Iko sabunya apa beli? Tadi? Iya Pak. Bekerja sama dengan Kapten Black Spider. Terima kasih, tim berhasil melakukan pengungkapan yang meresahkan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman mulai dari 7 hingga 20 tahun penjara. Tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ratusan ribu pegawai negeri di tengah tekanan krisis energi global. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah efisiensi seiring kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz. Warga Kuala Lumpur menyambut dengan optimis kebijakan baru pemerintah Malaysia yang menerapkan sistem kerja dari rumah. Sebanyak 200.000 pegawai negeri dijadwalkan bekerja secara remote selama 3 hari dalam sepekan mulai 15 April.
Salah satu warga, Syaires, menyebut krisis global saat ini telah mendorong kenaikan harga minyak yang berdampak langsung pada harga bahan baku lain. Dan saya rasa pros and cons dia, dari segi pros adalah dapat mengurangkan sedikit perbelanjaan dari segi petrol, pasal harga petrol dekat Malaysia sendiri pun tengah melambung naik. Dan dalam masa yang sama juga saya rasa dia punya cons adalah mungkin akan ada kejadian-kejadian sewaktu COVID dulu di mana kejadian depression tu semakin tinggi pasal tak boleh nak keluar apa semua. Dan saya rasa untuk penjawat awam mungkin tak terkesan sangat yang mana kena bekerja dekat rumah, because penjawat awam ni saya rasa bukan 100%-nya duduk di kaunter. Kebijakan WFH dinilai memberikan manfaat, termasuk penghematan biaya bahan bakar, serta mengurangi mobilitas di tengah ketidakpastian. Namun, sejumlah warga menilai kebijakan ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi sektor swasta. Perusahaan swasta dinilai tetap harus menanggung biaya operasional, seperti sewa kantor dan peralatan meski karyawan bekerja dari rumah. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai yang memenuhi kriteria, termasuk yang tinggal lebih dari 8 km dari kantor di wilayah Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, dan ibu kota negara bagian. Sementara itu, sektor penting seperti keamanan, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan ini. Langkah ini diambil di tengah memanasnya ketegangan di Strait of Hormuz yang menjadi jalur utama sekitar 20% pengiriman minyak dan gas dunia. Situasi ini memicu kekhawatiran akan gangguan rantai pasok global serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah antisipatif, termasuk kebijakan efisiensi seperti WFH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden penembakan kembali terjadi di Turki. Seorang siswa melepaskan tembakan di dalam sekolah, menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka dalam serangan yang terjadi secara mendadak di dalam ruang kelas. Seorang siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah di wilayah Kahramanmaraş, Turki bagian tenggara yang terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Pelaku menargetkan 2 ruang kelas dengan menggunakan senjata api yang diketahui milik ayahnya yang berprofesi sebagai petugas kepolisian, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan senjata di lingkungan rumah tangga. Aksi tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan sedikitnya 20 orang lainnya terluka dalam insiden yang terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar. Pelaku juga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait kronologi akhir kejadian dan proses penanganan oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi hanya selang 1 hari setelah penembakan lain di sekolah yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan serta menelusuri latar belakang pelaku. Peristiwa ini kembali menyorot isu keamanan di lingkungan sekolah serta akses terhadap senjata api yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang kepala sekolah di Amerika Serikat berhasil menggagalkan aksi penembakan dengan melumpuhkan seorang pria bersenjata di lingkungan sekolah. Rekaman video menunjukkan seorang kepala sekolah bernama Kirk Moore berhasil melumpuhkan seorang pria bersenjata di sebuah sekolah menengah atas di Oklahoma dalam sebuah insiden yang terjadi secara cepat dan menegangkan di lingkungan sekolah. Tindakan cepat tersebut berhasil mencegah potensi serangan yang dapat membahayakan siswa dan staf sekolah, serta menghindarkan terjadinya korban jiwa yang lebih besar. Pihak berwenang menyatakan kepala sekolah berada dalam kondisi stabil setelah insiden tersebut dan telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Sementara itu, pelaku yang diketahui merupakan mantan siswa berusia 20 tahun bernama Victor Hawkins telah berhasil ditangkap dan saat ini dalam penanganan pihak berwenang. Tidak ada siswa yang dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut. Meski situasi sempat menegangkan dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku serta menelusuri latar belakang kejadian secara menyeluruh. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait keamanan di lingkungan sekolah, serta pentingnya respons cepat dalam situasi darurat guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. WFH pegawai Malaysia di tengah krisis energi global. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Militer Amerika Serikat terus meningkatkan operasi di laut dengan meluncurkan jet tempur dari kapal induk dalam misi terkait blokade Iran. Langkah ini menjadi bagian dari penegakan pembatasan terhadap kapal yang menuju dan keluar dari pelabuhan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Rekaman video menunjukkan aktivitas di geladak kapal induk Amerika Serikat saat kru penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas selandas. Pilot terlihat naik ke dalam pesawat, sementara personel lain mengordinasikan proses peluncuran di tengah operasi militer. Jet tempur kemudian melaju dan lepas landas dari kapal induk sebagai bagian dari operasi penegakan blokade terhadap Iran. Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat, sedikitnya 14 kapal telah mematuhi peringatan dalam 72 jam pertama operasi. Operasi ini menargetkan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanan militer dan ekonomi terhadap Tehran. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan akses aman di Selat Hormuz tetap diberikan bagi kapal yang tidak terkait dengan Iran. Hingga kini, pihak Amerika Serikat belum merinci aspek teknis maupun dasar hukum dari operasi tersebut. Sementara itu, lalu lintas pelayaran di kawasan Selat Hormuz terus dipantau ketat, mengingat jalur ini merupakan salah satu rute pengiriman energi terpenting di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan pandangannya mengenai situasi konflik di Iran saat ini. Ia menyebut bahwa ketegangan yang terjadi sudah mendekati akhir. Dalam sebuah wawancara, Donald Trump menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintahannya bertujuan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Trump menyatakan bahwa jika ia memutuskan untuk mengakhiri keterlibatannya saat ini, Iran akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk membangun kembali negaranya. I think it's close to over. Yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. Meskipun menilai konflik ini sudah sangat dekat dengan akhir, Trump juga tetap menegaskan bahwa situasi masih terus berjalan dan pihaknya akan tetap memantau perkembangan selanjutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan lembaga internasional dan investor global menilai positif kebijakan fiskal Indonesia. Penilaian tersebut datang dari International Monetary Fund, Bank Dunia, serta sejumlah investor global. Mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan bahwa lembaga internasional dan investor global memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah serangkaian pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Purbaya, International Monetary Fund, Bank Dunia, serta investor global menilai Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal. Awalnya sejumlah investor seperti Goldman Sachs dan Fidelity Investment mempertanyakan komitmen tersebut, namun akhirnya merespon positif setelah mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia kelihatan lebih tinggi lagi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. Purbaya optimistis hasil pertemuan ini akan mendorong peningkatan arus modal asing ke Indonesia, baik pada instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas.
Selain itu, International Monetary Fund dan Bank Dunia juga menunjukkan ketertarikan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kuat di tengah ketidakpastian global, bahkan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemenang pemilu Hungaria, Peter Magyar bertemu Presiden Tamas Sulyok untuk membahas pembentukan pemerintahan baru. Keduanya bertemu di Istana Negara Sandor. Pemimpin oposisi Hungaria sekaligus pemenang pemilu Peter Magyar melakukan pertemuan dengan Presiden Tamas Sulyok di Istana Sandor, Budapest, sebagai bagian dari proses awal transisi kepemimpinan nasional. Pertemuan ini membahas kemungkinan waktu pembentukan pemerintahan baru di Hungaria pasca hasil pemilu terbaru yang mengubah konstelasi politik di negara tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Magyar terlihat bersama Presiden menikmati pemandangan kota Budapest dalam suasana yang terlihat santai namun syarat makna politik. Dalam momen tersebut, Magyar juga terlihat menyapa Perdana Menteri Viktor Orban yang berada di balkon gedung Karmelita dengan gestur yang menarik perhatian publik. Interaksi singkat ini menjadi perhatian publik di tengah transisi politik di negara tersebut yang tengah memasuki fase perubahan kepemimpinan. Hingga saat ini proses pembentukan pemerintahan baru masih terus berlangsung seiring dengan dinamika politik pasca pemilu dan negosiasi antar kelompok politik yang masih berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Insiden penembakan kembali terjadi di Turki. Seorang siswa melepaskan tembakan di dalam sekolah, menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka dalam serangan yang terjadi secara mendadak di dalam ruang kelas. Seorang siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah di wilayah Kahramanmaraş, Turki bagian tenggara yang terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Pelaku menargetkan 2 ruang kelas dengan menggunakan senjata api yang diketahui milik ayahnya yang berprofesi sebagai petugas kepolisian, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan senjata di lingkungan rumah tangga. Aksi tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan sedikitnya 20 orang lainnya terluka dalam insiden yang terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar. Pelaku juga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait kronologi akhir kejadian dan proses penanganan oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi hanya selang 1 hari setelah penembakan lain di sekolah yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan serta menelusuri latar belakang pelaku. Peristiwa ini kembali menyorot isu keamanan di lingkungan sekolah serta akses terhadap senjata api yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang kepala sekolah di Amerika Serikat berhasil menggagalkan aksi penembakan dengan melumpuhkan seorang pria bersenjata di lingkungan sekolah. Rekaman video menunjukkan seorang kepala sekolah bernama Kirk Morey berhasil melumpuhkan seorang pria bersenjata di sebuah sekolah menengah atas di Oklahoma dalam sebuah insiden yang terjadi secara cepat dan menegangkan di lingkungan sekolah. Tindakan cepat tersebut berhasil mencegah potensi serangan yang dapat membahayakan siswa dan staf sekolah, serta menghindarkan terjadinya korban jiwa yang lebih besar. Pihak berwenang menyatakan kepala sekolah berada dalam kondisi stabil setelah insiden tersebut dan telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Sementara itu, pelaku yang diketahui merupakan mantan siswa berusia 20 tahun bernama Victor Hawkins telah berhasil ditangkap dan saat ini dalam penanganan pihak berwenang. Tidak ada siswa yang dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut. Meski situasi sempat menegangkan dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku serta menelusuri latar belakang kejadian secara menyeluruh. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait keamanan di lingkungan sekolah, serta pentingnya respons cepat dalam situasi darurat guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pekerja di Sao Paulo, Brasilia turun ke jalan untuk menuntut penghapusan sistem kerja 6 hari dalam sepekan. Masa mendesak pemerintah agar memberikan jatah 2 hari libur berurutan tanpa mengurangi upah bulanan mereka. Gelombang protes pekerja memadati jalan kota Sao Paulo pada Rabu waktu setempat. Dengan membawa bendera dan berbagai atribut,
Massa yang terdiri dari serikat buruh serta berbagai gerakan sosial ini menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja 6:1. Sistem ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi pekerja di sektor perdagangan, jasa, dan platform digital. Para protestan menyatakan jadwal kerja yang padat telah merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan berkeluarga, hingga waktu rekreasi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva, telah mengirimkan rancangan undang-undang ke Kongres untuk menghapus sistem kerja tersebut. Pemerintah mengusulkan pengurangan jam kerja mingguan dari 44 jam menjadi 40 jam tanpa adanya pemotongan gaji. Saat ini, Kongres Brasilia sedang melakukan analisis terhadap amandemen konstitusi untuk mewujudkan hak libur 2 hari bagi seluruh pekerja. Contra 6x1 para derrubar essa escala desumana e estou aqui principalmente porque eu acho que a juventude precisa ter direito ao futuro. Hoje é uma escala que condena os nossos jovens de poderem ter um mercado de trabalho digno, trabalham nos trabalhos mais precarizados, nos aplicativos, na escala 6x1. Então é um ato tanto para defender o presente agora dos trabalhadores, mas também para defender o futuro da juventude. Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que é preciso ter vida além do trabalho. A escala 6x1 faz com que praticamente as pessoas só vivam para trabalhar e dormir. Não existe lazer, não existe cultura, a pessoa não pode se dedicar à educação. Então nós entendemos que essa é uma luta importante. O fim da 6x1 significa mais tempo para lazer, mais tempo para cultura, para tempo livre mesmo. Isso é muito importante e nós acreditamos que a mobilização popular pode fazer com que o Congresso Nacional, de uma vez por todas, vote e derrube a 6x1. E hoje a gente está aqui reunido com uma série de movimentos sociais porque é um dia nacional de mobilização pelo fim da escala 6x1. É uma pauta bastante urgente, né, nos movimentos sociais, agora está sendo encantada também pelo governo Lula, que é de redução da jornada. A gente entende que isso tem uma urgência, uma necessidade, uma validade no momento atual, porque a carga de trabalho, a jornada de trabalho alta, ela sobrecarrega sobretudo as mulheres e as mulheres negras. E é perfeitamente possível e necessário que essa redução da jornada venha para trazer não só qualidade de vida, tempo, mas também saúde para os trabalhadores. Selain tuntutan jam kerja, Massa juga mendesak peningkatan hak bagi pekerja digital, penguatan perlindungan kerja formal, serta tindakan tegas dalam memerangi feminisida. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ratusan ribu pegawai negeri di tengah tekanan krisis energi global. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah efisiensi seiring kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz. Warga Kuala Lumpur menyambut dengan optimis kebijakan baru pemerintah Malaysia yang menerapkan sistem kerja dari rumah. Sebanyak 200.000 pegawai negeri dijadwalkan bekerja secara remote selama 3 hari dalam sepekan mulai 15 April. Salah satu warga, Syaires, menyebut krisis global saat ini telah mendorong kenaikan harga minyak yang berdampak langsung pada harga bahan baku lain. Dan saya rasa pros and cons dia, dari segi pros adalah dapat mengurangkan sedikit perbelanjaan dari segi petrol, pasal harga petrol dekat Malaysia sendiri pun tengah melambung naik. Dan dalam masa yang sama juga saya rasa dia punya cons adalah mungkin akan ada kejadian-kejadian sewaktu COVID dulu di mana kejadian depression tu semakin tinggi. Pasal tak boleh nak keluar apa semua, dan saya rasa untuk penjawat awam mungkin tak terkesan sangat yang mana kena bekerja dekat rumah, because penjawat awam ni saya rasa bukan 100%-nya duduk di kaunter. Kebijakan WFH dinilai memberikan manfaat, termasuk penghematan biaya bahan bakar, serta mengurangi mobilitas di tengah ketidakpastian. Namun, sejumlah warga menilai kebijakan ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi sektor swasta. Perusahaan swasta dinilai tetap harus menanggung biaya operasional, seperti sewa kantor dan peralatan meski karyawan bekerja dari rumah. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai yang memenuhi kriteria, termasuk yang tinggal lebih dari 8 km dari kantor di wilayah Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, dan ibu kota negara bagian. Sementara itu, sektor penting seperti keamanan, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan ini. Langkah ini diambil di tengah memanasnya ketegangan di Strait of Hormuz yang menjadi jalur utama sekitar 20% pengiriman minyak dan gas dunia.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan gangguan rantai pasok global serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah antisipatif termasuk kebijakan efisiensi seperti WFH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga kerap dijadikan tempat nongkrong sambil berpesta miras, belasan bangunan yang berada di bantaran Kali Mati Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP Kamis pagi. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas Satpol PP dibantu petugas PPSU langsung membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Mati, Jalan Raja Wali Selatan 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bangunan semi permanen tersebut dibongkar paksa lantaran keberadaannya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Berdasarkan laporan masyarakat, lokasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tempat berkumpul untuk berpesta minuman keras hingga larut malam. Kondisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran hingga pembegalan. Jadi penertiban kali ini bertujuan untuk dapat dilakukan penataan kawasan yang menjadi program kerjanya Pak Lurah Gunung Sahari. Ya, jadi ini kita tertibkan semua bangunan ini. Tadi ada sejumlah sekitar 14 tempat-tempat nongkrong. Ya, nah, kita tertibkan semua. Nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sahari Utara. Dan kita juga menyiapkan juga, ini ada tempat yang kita rapikan sekalian untuk dijadikan tempat parkir daripada musola. Jadi musola ini banyak jemaahnya, tapi kalau dia beribadah tidak ada tempat parkirnya. Jadi sekalian semua kita tata rapi. Termasuk jalan yang berlobang di sini, kita minta kerjasamanya dari Bina Marga supaya ini langsung ditambal, seperti itu. Tak hanya sekedar membongkar, petugas juga turut membantu merapikan jalanan yang rusak di sekitar kawasan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Bukannya menolong saat warga terkena musibah kebakaran, seorang pemuda mencoba mencuri di rumah warga korban kebakaran di asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis malam. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung membawa pencuri tersebut ke Polsek Ciledug. Sejumlah warga terus melancarkan pukulan terhadap terduga pencuri di kawasan asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah petugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan pemuda terduga pencuri ke Polsek Ciledug. Kejadian bermula saat petugas Damkar Kota Tangerang saat melakukan pendinginan akibat terbakarnya 20 rumah petugas kepolisian di asrama polisi. Diketahui salah satu pemuda diduga menyelinap dan memasuki rumah warga korban kebakaran saat lampu padam. Sejumlah warga yang mengetahui langsung meneriaki terduga pelaku dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Kini terduga pelaku pencurian langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Ciledug. Mujib Latumairisa melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir SPPG Banding 2 Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Satu unit motor milik pekerja dapur hilang digasak pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang saat ditinggal bekerja. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pelaku curanmor ini berjumlah 2 orang. Seorang pelaku masuk ke area parkir SPPG, sementara pelaku lainnya berjaga di luar gerbang parkir. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan incarannya. Saat kejadian, korban sedang beraktivitas di dalam dapur dan tidak menyadari motornya yang sebelumnya dikunci stang telah raib. Lagi nunggu jam pulang kerja, Pak. Terus? Tahu motor itu hilang? Pas pulang kerja. Ya kan lagi nunggu ini nih jam kerja. Pas udah jamnya pulang ngeliat motor udah nggak ada. Ya panggil inilah data sebenarnya, Pak. Ngeliat cek CCTV itu. Dicek jam setengah 11 kalau nggak salah. Siang ya? Siang. Berapa orang yang ada? 2 orang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.